Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Malik, menurut Abu Hurairah, ada sekelompok orang-orang miskin dari kalangan muhajirin datang menemui Rasulullah SAW. Anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah SAW. Jadi mereka datang beramai-ramai kepada Nabi. Sesampainya di dekat Nabi, mereka kemudian berkata begini, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula." Wahai Rasulullah, orang kaya itu enak ya. Mereka hidup dengan derajat yang tinggi. Mereka sangat dihormati. Wan na'imil muqim. Dan nikmat yang mereka dapatkan itu terus-menerus, selalu mengalir banyak, deras. Dengan agak heran kemudian Nabi bertanya, qala Rasulullah SAW, wa mazaka. Kata Nabi kepada mereka, orang-orang muhajirin tadi itu, ada apa? Kok nanyanya begitu? Kalau ujung-ujungnya, apa kalian tidak terima? Ya, kira-kira begitu kalau candaan kita sekarang. Ada orang-orang yang kaya sementara bapak-bapak tidak begitu. Mereka kemudian mengatakan, qalu, begini ya Rasulullah, bukan kenapa-kenapa. Masalahnya yusalluna kama nusalli. Mereka itu melaksanakan salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Jadi dalam masalah salat, dalam masalah puasa itu aman, kira-kira begitu. Cuma wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu. Orang kaya itu bersedekah. Dia bisa bersedekah, memberi, membantu. Sementara kami yang miskin ini tentu tidak bisa bersedekah. Apa yang kami mau sedekahkan? Wa yu'tikuna wa la nu'tiku. Mereka bisa memerdekakan budak dengan hartanya, sementara
kami tidak bisa melakukan itu karena kami tidak punya apa-apa. Jadi sekarang Rasul jadi mengerti masalahnya. Rupanya mereka ini dalam tanda kutip itu protes karena orang-orang kaya itu bisa melakukan amal saleh yang bisa dilakukan oleh orang miskin ini, tapi orang miskin ini tidak bisa beramal saleh seperti yang dilakukan oleh orang kaya itu. Jadi kira-kira mereka mengatakan, jadi amalan kami ini kalah jauh dari mereka. Apa yang bisa kami lakukan, mereka bisa. Tapi apa yang mereka bisa lakukan, kami tidak bisa. Nanti kalau dapat surganya, tentu kami kalah dari mereka. Qala, Nabi kemudian mengatakan begini, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Jadi begini, apakah Bapak-bapak ini mau kuajarkan sesuatu yang jika diamalkan, amalan Bapak-bapak ini bisa nyusul amalan mereka yang sudah banyak terlebih dahulu, dan amalan orang-orang yang lebih sedikit dari Bapak-bapak sekarang itu tidak bisa nyusul amalan Bapak-bapak. Malahan wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Tidak ada orang yang lebih hebat dari bapak-bapak kecuali mereka juga yang mengamalkan apa yang akan saya ajarkan ini. Mau tidak saya ajarkan? Tentu saja kemudian mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Iya, kami mau ya Rasulullah. Memang itu jurus itu, kiat itu yang mau kami pelajari ke sini. Tolonglah kami ajarkan itu. Qala Rasulullah SAW, Nabi kemudian mengatakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Jadi kata Nabi, setiap sehabis salat itu kamu bertasbih, mensucikan Allah, baca subhanallah. Kemudian kamu besarkan Allah, bertakbir, baca Allahu Akbar. Kemudian kamu bertahmid, baca Alhamdulillah. Setelah setiap habis salat itu, salat wajib itu, sebanyak masing-masing 33 kali. Nah, dalam versi lain disebutkan urutannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sebagaimana yang biasa kita amalkan sekarang ini. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Malik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika kita perhatikan, kita cermati lebih jauh hadis ini, tentu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Dua di antaranya adalah, yang pertama, hadis ini mengajarkan betapa sahabat Rasulullah SAW, orang yang imannya tinggi, derajat kemuliaannya di sisi Allah tinggi, mereka itu selalu memperhatikan amal saleh yang mereka lakukan, kuantitasnya, jumlahnya, dan kualitasnya, nilainya. Dan mereka menurut yang kita bisa pahami dari hadis ini, terkesan tidak mau kalah dari yang lain, sekalipun sesungguhnya dalam hal-hal tertentu kalau menurut kita memang layaknya kalah. Tapi dia cari upaya untuk bagaimana mengimbangi sehingga sesuatu yang menurut lahirnya memang membuat mereka kalah ini bisa teratasi sedemikian rupa.
kalau dia kaya bisa begitu, saya bisa apa sehingga kemudian amalan saya bisa seperti mereka. Kalau dalam masalah salat, yusalluna kama nusalli, mereka bisa ngimbangi salat kita. Yasumuna kama nasumu, mereka bisa puasa seperti kita. Cuma kita ini tinggal katanya. Mereka bersedekah, kita enggak. Apa yang disedekahkan? Malahan kita yang sering menerima sedekah mereka. Jadi dalam hal-hal yang membutuhkan modal berupa harta, kita itu kalah dari mereka. Jadi bagaimana ini mengatasinya? Itu yang menjadi kerisauan mereka. Mereka itu menjadi semacam khawatir nanti kalau orang itu dapat surga yang lebih hebat, mereka tidak bisa begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi mereka ingin mendapatkan posisi yang begitu. Kan memang kalau dalam ajaran Rasulullah SAW, misalnya dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan lainnya itu dikatakan la hasada illa fisnatain, kan begitu. Kamu itu tidak boleh hasad, iri, kecuali dalam dua hal, kan? Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kamu boleh iri atau malahan harus iri dalam makna yang positif terhadap orang yang Allah beri dia kelebihan harta, yang dengan kelebihan harta itu dia berbuat baik lebih banyak, sebanyak-banyaknya. Dan juga boleh iri dalam hal rajulun atahullahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Atau kepada seseorang yang Allah berikan kepada dia hikmah, Allah berikan kepadanya ilmu, yang ilmu itu kemudian dia pakai, dia manfaatkan dengan benar dalam kehidupannya, sehingga hidupnya lurus dengan bimbingan ilmu itu, dan dia kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Atau seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran 133 yang kita baca di awal tadi, bahwasanya mukmin itu diperintahkan oleh Allah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Kamu itu berlomba-lomba, saling bercepat, berpacu menuju ampunan Allah, mendapatkan surga. Wa'iddat lil muttaqin, yang surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka itu tidak mau kalah, ingin terus berlomba dalam amal saleh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi jauh mereka itu dari sifat lomba-lomba dalam hal yang negatif. Misalnya yang sering terlihat dalam kehidupan kita, orang itu maunya berlomba dalam hal duniawi. Dalam hal amal saleh dia maunya minimalis, ukurannya orang yang lebih rendah. Kenapa kamu tidak melakukan amal ini? Tuh si anu aja amalan itu aja belum. Tapi kalau dalam urusan duniawi dia maksimal. Siapa yang masih di atas saya? Kejar. Padahal petunjuk Rasulullah SAW dalam konteks ini misalnya tidak begitu. Dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah misalnya dalam riwayat Bukhari disebutkan, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi minal mali wal khalqi. Jika salah seorang kamu melihat ada orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta, dia lebih kaya. Wal khalqi, kemudian dalam hal penciptaan, mungkin fisiknya lebih bagus, dia lebih cantik, lebih ganteng, atau mungkin suaranya lebih bagus dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang memang Allah sudah tetapkan begitu.
kalau seseorang di antaramu melihat yang begitu, kemudian mengukurkan dirinya dia kalah jauh dari orang itu, falyanzur ila man huwa asfala minhu, kata Nabi. Maka hendaklah dia melihat, memalingkan mukanya, menstandarkan dirinya kepada orang yang berada di bawah. Jadi jangan mengukurnya dalam persoalan-persoalan yang sifatnya takdir itu, kemudian dia mengukurnya ke atas. Tapi falyanzur ila man huwa asfala min. Hendaklah dia ke bawah. Saya yang hartanya segini tuh yang masih banyak orang yang tidak seperti saya. Ada sebuah penelitian di Amerika tahun 2012 bulan April yang dilakukan di Ohio University, yang penelitian ini dipimpin oleh seorang yang namanya Sylvia Noblock-Westerwick. Dia meneliti dengan melibatkan 361 mahasiswa. Dia mau mengukur ini kadar bahagia seseorang. Dia tes 361 mahasiswa ini dengan jalan menonton film tragedi, film perang menyedihkan. Mereka dimasukkan ke sebuah tempat seperti bioskop itu, dan mereka disuruh nonton film tragedi perang itu. Mereka diukur kadar bahagianya itu 3 kali, sebelum nonton, ketika nonton, dan setelah nonton. Hasilnya apa? Orang yang melihat penderitaan orang lain itu kadar bahagianya meningkat. Nah, meningkat di sini maksudnya bukan dia bahagia melihat orang lain, bukan begitu maksudnya. Tapi ketika melihat ada orang yang menderita seperti itu, dia merasakan dirinya tidak mengalami hal yang tragis begitu, dia kemudian merasa, saya tidak begitu. Dia merasa beruntung, kemudian timbul syukurnya, dan itulah yang kemudian menimbulkan dia menerima dengan baik apa yang ada pada dirinya sekarang, dan dia bahagia karena itu. Jadi inilah karakter seorang muslim itu, dia tidak mau kalah kebaikannya dari orang lain dan senantiasa berusaha mengejar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini diajarkan satu amalan yang bisa membuat seseorang itu kuantitas atau mungkin juga kualitas amalan segera nyusul orang yang sudah banyak sebelumnya. Tudrikuna bihi man sabaqakum, kamu bisa ngejar orang yang sudah lebih dahulu. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kamu tetap di depan orang yang sebelumnya memang di belakangmu, tidak bisa ngejar mereka. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum, dan kamu yang terhebat hanya orang yang melakukan hal yang sama juga yang kemudian bisa sepadan denganmu, kata Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu disebutkan dalam hadis itu adalah berzikir sebaik-baiknya setelah salat itu, setelah salat wajib maksudnya situ. Di situ disebutkan kamu baca itu, kamu mensucikan Allah, baca tasbih subhanallah, kemudian baca tahmid alhamdulillah, baca takbir Allahu akbar. Baca itu sebaik-baiknya dubura kulli salatin, setiap selesai salat wajib itu, salasan wa salasina marrah, sebanyak 33 kali. Jadi dalam hal ini Allah sediakan zikir ini untuk orang-orang yang bisa cepat melesatkan amalnya itu. Bagaimana kalau juga orang kaya melakukan itu? Tentu juga amalnya melesat juga. Berarti
Orang kaya juga boleh mengamalkan, semuanya mengamalkan. Tapi kemudian jangan berdalih pula orang kaya misalnya, saya tidak usah aja lagi bersedekah melalui harta saya sudah dapat kendaraan amal yang lebih cepat zikir. Tidak sampai begitu pula maknanya. Yang mau dijelaskan substansinya oleh ayat ini adalah seseorang jika ingin mendapatkan amal yang dapat melakukan amal yang sebanyak-banyaknya kepada Allah, Allah sediakan jalan-jalan. Dia melalui hartanya ada ini, ada ini, ada ini, dan sebagainya. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini berkaitan dengan hadis yang kita bahas dan juga surat Ali Imran ayat 133. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya yang menyampaikan. Atas hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.